Semangat pagi Ibu Lia dan teman-teman. Izinkan kami kelompok 1 pada kesempatan ini untuk membawakan presentasi dengan judul Konsep Dasar Pembelajaran bagi Anak Usia Dini, di mana kelompok 1 terdiri dari Ibu Dwi Marintan, Ibu Febriana Marieta, dan saya sendiri, Maria Dwi Sari Wahyu Ningrum. Dalam konsep dasar pembelajaran bagi anak usia dini, terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan mengenai hakikat pendidikan anak usia dini yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Febriana Marieta. Kemudian pada pembahasan kedua akan dijelaskan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Dwi Marintan. Yang terakhir pada pembahasan ketiga akan dijelaskan mengenai hakikat pembelajaran anak usia dini yang akan kembali dipaparkan atau dijelaskan oleh Febriana Marieta. Hakikat pendidikan anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini yang dikemukakan dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan baik koordinasi motorik, halus dan kasar, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak atau multiple intelligences, maupun kecerdasan spiritual. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Prinsip-prinsip pendidikan pada anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Melalui bermain, anak diajak untuk mengeksplorasi, untuk mengenal lingkungan sekitar, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak, di mana dalam pendidikan anak usia dini harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak, baik itu kognitif, fisik motorik, sosial emosional, seni, juga moral dan agama. Yang ketiga adalah berorientasi pada kebutuhan anak, di mana tolak ukur pembelajaran anak usia dini hendaknya bertumpu pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal yang baru bagi anak meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. Yang keempat adalah berpusat pada anak. Yang kelima adalah pembelajaran aktif. Yang keenam adalah berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, yaitu kedisiplinan, empati, kejujuran, dan percaya diri. Yang ketujuh adalah berorientasi pada kecakapan hidup, di mana anak harus dapat dibiasakan dalam kehidupannya sehari-hari, mampu bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki sikap disiplin. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang kesepuluh, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Yang kesebelas, yaitu menggunakan pembelajaran terpadu. Terima kasih. Hakikat pembelajaran anak usia dini yang disajikan dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1.
Proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar, dan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajaran ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk-bentuk belajar sambil bermain. 3. Belajar sambil bermain ditekankan pada integrasi pengembangan potensi di bidang fisik yang mencakup koordinasi motorik halus dan kasar, intelijensi yang mencakup daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, sosial emosional yang mencakup sikap perilaku dan agama, serta bahasa dan komunikasi sehingga menjadi kemampuan yang secara aktual dimiliki oleh anak. 4. Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu memberikan rasa aman bagi anak. 5. Sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini, proses pembelajaran dilaksanakan secara terpadu. 6. Proses pembelajaran pada anak usia dini akan terjadi apabila anak berbuat secara aktif, berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidik. 7. Program belajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi kemudahan bagi anak untuk belajar sambil bermain melalui berbagai aktivitas yang bersifat konkret dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak. Dari penjelasan 7 poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pembelajaran anak usia dini mengutamakan belajar sambil bermain dan berorientasi pada perkembangan, sehingga memberi kesempatan pada anak untuk aktif melakukan berbagai kegiatan belajar dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Kesimpulan, pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Hakikat pembelajaran anak usia dini adalah pembelajaran yang berorientasi bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara yang tepat, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Terima kasih kepada Ibu Lia dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin melengkapi kekurangan presentasi dari kami akan menerima dengan senang hati. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu.